Tak banyak yang tahu, di balik kelahiran Hari Pon tersimpan rahasia besar yang dijaga alam dan leluhur. Mereka yang lahir di hari ini kerap menanggung ujian berat, namun justru dari penderitaan itulah lahir kemuliaan. Inilah takdir langit yang kini siap terbuka bagi Weton Pon. Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Dalam kepercayaan Jawa kuno, Pon bukan sekadar nama pasaran, melainkan simbol keseimbangan antara terang dan gelap, antara dunia nyata dan alam halus. Weton Pon dipercaya membawa energi pangruwating, urip kekuatan yang mampu mengubah derita menjadi kemuliaan, asal pemiliknya mau melewati ujian hidup dengan sabar dan nerimo. Sejak dahulu banyak orang Pon dikenal memiliki jalan hidup yang tidak mudah. Dari kecil hingga dewasa mereka sering menghadapi situasi yang membuat batin diuji. Rezeki yang datang terlambat, usaha yang naik turun, dan hubungan yang penuh cobaan, semua itu bukan karena nasib buruk, melainkan karena alam sedang menempa jiwa mereka agar pantas menerima anugerah langit di masa depan. Para pinisepuh Jawa sering berkata, "Wong Pon iku diwehi lintang padhang nanging katone peteng disik." Artinya orang Pon memiliki bintang yang terang, tetapi cahaya itu baru muncul setelah melewati kegelapan panjang. Mereka dianugerahi kepekaan batin tinggi, firasat yang tajam, serta daya spiritual yang sering muncul dalam diam. Namun banyak yang tidak sadar bahwa di balik kepekaan itu tersimpan misi besar. Orang Pon sering dijadikan perantara, entah membawa rezeki bagi keluarga, menuntun orang lain menuju kesadaran, atau menjaga keseimbangan energi di lingkungannya. Namun untuk mencapai titik itu, mereka harus menghadapi proses penyucian diri, kehilangan, kegagalan hingga kesepian yang mendalam. Hidup mereka seperti diguncang berkali-kali seolah tak ada jalan keluar. Tapi justru di sanalah rahasia besar weton ini bersembunyi. Karena Pon bukan weton yang ditakdirkan untuk jatuh, melainkan untuk bangkit dari reruntuhan hidup dan menjadi sosok bijak yang disegani. Dalam video kali ini, kita akan menyingkap 5 bab perjalanan hidup Weton Pon dari derita menuju kemuliaan, dari kegelapan menuju terang takdir langit. Sebuah perjalanan spiritual yang menuntun mereka memahami siapa dirinya sesungguhnya dan apa peran besar mereka di jagat raya ini. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas rahasia Weton Pon terbongkar. Dari derita jadi mulia, takdir langit telah menanti. Siap, mari lanjut. Hidup bagi mereka yang lahir di hari Pon seringkali dimulai dengan kisah getir dan perjalanan penuh ujian. Sejak lahir, takdir seolah menguji kekuatan hati dan kesabaran mereka. Banyak orang Pon tumbuh di lingkungan yang keras serba terbatas, harus berjuang lebih keras dibandingkan orang lain untuk mendapatkan hal yang sama. Rezeki datang terlambat, kasih sayang kadang terasa kurang, bahkan sejak kecil mereka sudah diajarkan oleh kehidupan untuk tidak mudah bergantung pada siapapun. Namun semua itu bukanlah hukuman. Leluhur Jawa percaya, orang Pon dilahirkan untuk menjadi penerang setelah kegelapan. Artinya mereka memang ditakdirkan melewati lorong-lorong sulit agar kelak menjadi pribadi yang kuat, matang dan bijaksana. Dalam primbon Jawa, pasaran Pon berada di tengah lingkaran 5 hari pasaran, menjadi penghubung antara energi legawa, ketulusan hati, dan tumandang tanggung jawab besar. Dua energi inilah yang membuat hidup mereka tidak pernah biasa-biasa saja. Kehidupan orang Pon kerap terasa berat karena mereka memikul sesuatu yang tak terlihat. Beban batin leluhur, banyak di antara mereka tanpa sadar membawa energi warisan dari garis, keturunan janji, hutang, atau laku yang belum terselesaikan. Energi itu menurun dan membentuk jalan hidup mereka. Maka jangan heran bila orang Pon sering mengalami kejadian berulang. Usaha gagal di saat hampir berhasil, hubungan yang kandas tanpa sebab, atau rezeki yang datang tapi cepat hilang.
Semua itu sejatinya adalah panggilan alam agar mereka menuntaskan urusan masa lalu, bukan sekadar menjalani hidup di permukaan. Namun di balik ujian itu, Gusti tetap memberi keistimewaan. Orang Pon dikaruniai kekuatan batin yang luar biasa. Mereka tidak mudah menyerah meski dunia terasa menekan. Ketika jatuh, mereka akan bangkit dengan diam-diam. Tidak banyak bicara, tetapi terus bergerak. Keteguhan ini lahir bukan dari ambisi, melainkan dari jiwa yang ditempa oleh penderitaan. Dan justru disitulah kemuliaan Pon mulai tumbuh. Setiap luka yang mereka alami menjadi guru. Setiap kegagalan mengajarkan mereka untuk tidak lagi menggantungkan harapan pada manusia, melainkan kepada Gusti. Dan itulah mengapa orang Pon yang telah melewati banyak badai akan tampak lebih tenang, lebih dewasa, dan memiliki aura teduh. Mereka memahami arti kehidupan bukan dari buku, melainkan dari luka yang disembuhkan dengan doa dan ketulusan. Salah satu ujian terbesar bagi orang Pon adalah kesendirian. Mereka sering merasa tidak cocok dengan banyak orang, sulit menemukan teman sejati, bahkan kadang merasa asing di tengah keramaian. Padahal di balik sepi itu, semesta sedang mendidik mereka untuk mandiri secara spiritual. Pon diajarkan untuk berdiri di atas kaki sendiri, agar tidak mudah goyah oleh omongan dan pandangan dunia. Begitu mereka belajar menerima kesendirian dengan lapang dada, hidupnya perlahan berubah. Rezeki mulai lancar, hubungan membaik, dan keberuntungan datang tanpa dicari. Karena kunci keberhasilan weton Pon bukan terletak pada banyaknya usaha, melainkan pada ketenangan jiwa dan kepasrahan batin. Mereka yang bisa mencapai titik pasrah sejati akan melihat dunia dengan cara berbeda. Hal-hal yang dulu menyakitkan kini tampak sebagai pelajaran, bukan hukuman. Dan di saat itulah, langit mulai membuka jalan. Ujian yang dulu tampak berat kini menjadi jembatan menuju cahaya. Sebab sesungguhnya, Pon bukan weton penderitaan melainkan weton pejuang spiritual yang hanya akan bersinar terang setelah mampu melewati malam paling gelap dalam hidupnya. Maka jika panjenengan lahir di hari Pon, jangan takut pada ujian. Terimalah segala bentuk kesulitan sebagai bagian dari penyucian diri. Karena setiap tetes air mata yang jatuh dari orang, Pon tak pernah sia-sia, semuanya sedang menyiapkan panjenengan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih arif, dan siap menerima anugerah besar dari langit. Hidup bagi mereka yang lahir di hari Pon seringkali dimulai dengan kisah getir dan perjalanan penuh ujian. Sejak lahir, takdir seolah menguji kekuatan hati dan kesabaran mereka. Banyak orang Pon tumbuh di lingkungan yang keras dan serba terbatas. Harus berjuang lebih keras dibandingkan orang lain untuk mendapatkan hal yang sama. Rezeki datang terlambat, kasih sayang kadang terasa kurang. Bahkan sejak kecil mereka sudah diajarkan oleh kehidupan untuk tidak mudah bergantung pada siapapun. Namun semua itu bukanlah hukuman. Leluhur Jawa percaya, orang Pon dilahirkan untuk menjadi penerang setelah kegelapan. Artinya mereka memang ditakdirkan melewati lorong-lorong sulit agar kelak menjadi pribadi yang kuat, matang, dan bijaksana. Dalam Primbon Jawa, pasaran Pon berada di tengah lingkaran 5 hari pasaran, menjadi penghubung antara energi legawa, ketulusan hati, dan tumandang, tanggung jawab besar. Dua energi inilah yang membuat hidup mereka tidak pernah biasa-biasa saja. Kehidupan orang Pon kerap terasa berat karena mereka memikul sesuatu yang tak terlihat. Beban batin leluhur, banyak di antara mereka tanpa sadar membawa energi, warisan dari garis keturunan janji, hutang, atau laku yang belum terselesaikan. Energi itu menurun dan membentuk jalan hidup mereka. Maka jangan heran bila orang Pon sering mengalami kejadian berulang. Usaha gagal di saat hampir berhasil, hubungan yang kandas tanpa sebab, atau rezeki yang datang tapi cepat hilang. Semua itu sejatinya adalah panggilan alam agar mereka menuntaskan urusan masa lalu, bukan sekadar menjalani hidup di permukaan. Namun di balik ujian itu, Gusti tetap memberi keistimewaan. Orang Pon dikaruniai kekuatan batin yang luar biasa. Mereka tidak mudah menyerah meski dunia terasa menekan. Ketika jatuh, mereka akan bangkit dengan diam-diam. Tidak banyak bicara, tetapi terus bergerak. Keteguhan ini lahir bukan dari ambisi, melainkan dari jiwa yang ditempa oleh penderitaan. Dan justru disitulah kemuliaan Pon mulai tumbuh. Setiap luka yang mereka alami menjadi guru. Setiap kegagalan mengajarkan mereka untuk tidak lagi menggantungkan harapan pada manusia, melainkan kepada Gusti. Dan itulah mengapa orang Pon yang telah melewati banyak badai akan tampak lebih tenang, lebih dewasa, dan memiliki aura teduh. Mereka memahami arti kehidupan bukan dari buku, melainkan dari luka yang disembuhkan dengan doa dan ketulusan. Salah satu ujian terbesar bagi orang Pon adalah kesendirian. Mereka sering merasa tidak cocok dengan banyak orang,
sulit menemukan teman sejati, bahkan kadang merasa asing di tengah keramaian. Padahal di balik sepi itu, semesta sedang mendidik mereka untuk mandiri secara spiritual. Pon diajarkan untuk berdiri di atas kaki sendiri, agar tidak mudah goyah oleh omongan dan pandangan dunia. Begitu mereka belajar menerima kesendirian dengan lapang dada, hidupnya perlahan berubah. Rezeki mulai lancar, hubungan membaik dan keberuntungan datang tanpa dicari. Karena kunci keberhasilan weton pon bukan terletak pada banyaknya usaha, melainkan pada ketenangan jiwa dan kepasrahan batin. Mereka yang bisa mencapai titik pasrah sejati akan melihat dunia dengan cara berbeda. Hal-hal yang dulu menyakitkan kini tampak sebagai pelajaran, bukan hukuman. Dan di saat itulah, langit mulai membuka jalan. Ujian yang dulu tampak berat kini menjadi jembatan menuju cahaya. Sebab sesungguhnya, Pon bukan weton penderitaan melainkan weton pejuang spiritual yang hanya akan bersinar terang setelah mampu melewati malam paling gelap dalam hidupnya. Maka jika panjenengan lahir di hari Pon, jangan takut pada ujian. Terimalah segala bentuk kesulitan sebagai bagian dari penyucian diri. Karena setiap tetes air mata yang jatuh dari orang, Pon tak pernah sia-sia, semuanya sedang menyiapkan panjenengan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih arif, dan siap menerima anugerah besar dari langit. Ketika seorang yang lahir di weton, Pon mulai memasuki usia dekost, terutama setelah melewati banyak ujian batin, biasanya ada perubahan halus namun sangat kuat yang terjadi dalam hidupnya. Alam mulai berbisik pelan, kadang lewat mimpi, kadang lewat perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengawasi langkah mereka. Inilah tanda awal bahwa energi leluhur mulai mendekat. Weton Pon dikenal sebagai weton yang sangat peka terhadap dunia gaib. Getaran batin mereka terbuka, seperti antena yang menangkap sinyal halus dari alam sekelilingnya. Karena itu, banyak orang Pon yang sering mengalami kejadian mistis sejak kecil. Mimpi aneh, perasaan déjà vu, mendengar suara tanpa wujud, atau melihat cahaya samar di sudut mata. Semua itu bukan halusinasi, melainkan pertanda bahwa mereka memiliki hubungan kuat dengan dimensi leluhur. Para pinesepuh Jawa mengatakan bahwa orang Pon sering dipilih menjadi penyambung garis darah, seseorang yang dipercaya untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia arwah keluarga. Itu sebabnya, tidak sedikit dari mereka yang membawa beban berat. Masalah yang terasa bukan milik pribadi, melainkan seperti warisan dari generasi sebelumnya. Kadang mereka merasa hidupnya terulang seperti kisah orang tua atau kakeknya, baik dalam rezeki maupun nasib cinta. Itu adalah bentuk nyata dari energi leluhur yang melekat kuat. Ketika energi leluhur mendekat, biasanya akan muncul tanda-tanda. Pertama, orang Pon mulai sering bermimpi tentang tempat lama, rumah tua, kuburan keluarga, atau bertemu sosok tua berpakaian putih. Kedua, mereka mulai merasakan dorongan kuat untuk memperbaiki hubungan keluarga, menziarahi makam leluhur, atau sekadar membersihkan rumah dari energi negatif. Ketiga, muncul kejadian yang kebetulan, namun terasa terlalu pas, misalnya menemukan pusaka lama, mendengar lagu masa kecil yang mengingatkan masa lalu, atau dipertemukan dengan orang asing yang memberi pesan bermakna. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah cara leluhur berbicara tanpa kata. Namun hubungan ini tidak selalu ringan. Energi leluhur bisa terasa sangat kuat hingga membuat tubuh cepat lelah, emosi mudah berubah, atau pikiran terasa berat. Itu bukan gangguan, melainkan proses penyelarasan. Jiwa orang Pon sedang dibersihkan dari pengaruh negatif agar layak menerima tuntunan batin yang lebih tinggi. Bila mereka menolak, hidupnya justru makin berat. Tapi bila diterima dengan ikhlas, jalan hidupnya akan terbuka perlahan-lahan. Pada fase ini, penting bagi orang Pon untuk menata laku. Mereka disarankan memperbanyak doa, sedekah, serta melakukan ziarah ke makam leluhur dengan hati tulus. Tidak perlu meminta apa-apa, cukup kirim doa dan ucapkan terima kasih. Karena sesungguhnya, yang diinginkan para leluhur bukan persembahan besar, tapi hati yang masih ingat asalnya. Begitu energi ini terhubung, restu alam mulai turun. Seringkali setelah melakukan laku tersebut, hidup orang Pon berubah drastis. Usaha yang dulu macet mulai bergerak, hubungan yang retak membaik, bahkan rezeki yang seolah tertahan tiba-tiba mengalir lancar. Itu bukan keajaiban semata, melainkan reaksi langsung dari energi leluhur yang kini melindungi dan menuntun. Leluhur tidak selalu hadir dalam wujud yang terlihat. Kadang mereka hanya lewat rasa tenang yang tiba-tiba datang saat berdoa, atau lewat intuisi kuat yang menuntun seseorang mengambil keputusan tepat di saat genting. Orang Pon yang sudah menyadari hal ini akan menjadi pribadi yang lebih mawas diri
lebih bijak, dan tak mudah goyah oleh keadaan. Namun ada pesan penting, jangan sekali-kali menyalahgunakan kepekaan ini. Jika energi leluhur digunakan untuk kesombongan, manipulasi, atau keuntungan pribadi yang menzalimi orang lain, maka perlindungan itu akan hilang seketika. Energi yang tadinya melindungi bisa berubah menjadi penghalang. Maka menjaga hati tetap bersih adalah kunci utama. Bagi mereka yang mampu menjaga laku dan menghormati petunjuk leluhur, biasanya akan muncul berkah tanpa sebab, dimudahkan urusannya, disukai banyak orang, dan punya karisma yang sulit dijelaskan. Bahkan banyak orang PON yang akhirnya menjadi pemimpin rohani, guru kebatinan, atau sosok penasehat yang dihormati karena tutur dan kewibawaannya. Pertemuan dengan energi leluhur bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan baru. Karena setelah koneksi itu terjalin, pintu keberuntungan, kesembuhan, dan kebijaksanaan akan mulai terbuka. Orang PON akan menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada kekuatan dari alam dan garis darah yang menuntun di balik layar kehidupan. Dan dari sinilah, perjalanan menuju puncak kemuliaan weton PON benar-benar dimulai. Salah satu ciri paling menonjol dari orang yang lahir di weton PON adalah auranya yang kuat dan misterius. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk menarik perhatian. Cukup hadir saja. Orang-orang di sekitarnya bisa merasakan energi berbeda. Ada ketenangan sekaligus kewibawaan yang memancar dari dalam diri mereka, bahkan saat mereka tidak berusaha sama sekali. Aura itu ibarat sinar lembut yang menghipnotis tanpa niat, membuat siapapun merasa nyaman, terlindungi, dan terkadang terpesona tanpa sebab. Energi mistis ini bukan datang dari penampilan luar, melainkan dari frekuensi batin yang tinggi. Orang PON membawa getaran adem dan peteng, dua sisi yang berlawanan tapi seimbang. Dalam keadaan tenang mereka memancarkan rasa damai dan menyejukkan. Namun saat marah atau tersinggung, energinya bisa berubah menjadi panas dan menekan, membuat orang lain gentar meski mereka tak mengeluarkan kata-kata keras. Inilah sebabnya orang PON kerap disegani, bahkan oleh mereka yang tidak tahu alasan pastinya. Banyak yang mengatakan bahwa PON memiliki tatapan mata yang dalam. Pandangan mereka bisa menembus hati orang lain, seperti mengetahui apa yang sedang dipikirkan. Tatapan itu kadang membuat orang lain menunduk, tapi di sisi lain, bisa membuat seseorang jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena itu, tak sedikit orang PON yang memiliki daya tarik alami dalam hal asmara. Mereka bisa membuat seseorang betah hanya dengan senyuman atau tutur lembut yang menenangkan. Namun daya pikat ini juga bisa menjadi ujian. Karena auranya yang memikat, orang PON kadang dikelilingi oleh banyak orang yang tertarik secara emosional, bahkan spiritual. Tanpa disadari mereka bisa menyerap energi orang-orang di sekitarnya. Jika tidak pandai menjaga diri, mereka bisa cepat lelah, mudah pusing, bahkan merasa gelisah tanpa sebab. Ini adalah tanda bahwa energi batin mereka terlalu terbuka dan perlu diseimbangkan kembali. Dalam dunia kejawen, keseimbangan aura sangat penting. Maka orang PON disarankan untuk menjaga kebersihan batin dan energi tubuhnya. Caranya sederhana, mandi kembang setaman pada malam Jumat Kliwon, menyalakan dupa dengan niat membersihkan energi, atau sekadar duduk hening di bawah sinar bulan sambil membaca doa. Semua ritual itu bukan untuk memanggil kekuatan gaib, melainkan untuk menenangkan getaran diri, agar tidak mudah terseret oleh energi luar. Selain itu, orang PON dianugerahi karisma penyembuh alami. Banyak dari mereka yang bisa menenangkan hati orang lain hanya lewat kata-kata, senyum atau sentuhan tangan. Ketika ada teman yang sedang sedih, orang PON sering tanpa sadar menjadi tempat curhat yang paling dicari. Energinya membuat orang lain merasa diterima tanpa dihakimi. Karena itulah, mereka sering disebut sebagai penyembuh yang tidak sadar akan kesaktiannya sendiri. Namun kekuatan ini akan benar-benar bekerja hanya jika mereka menjaga niatnya tetap tulus. Bila energi mistis ini digunakan untuk memanipulasi, menggoda, atau merugikan orang lain, aura mereka akan redup. Dunia batin akan menegur dengan caranya sendiri, biasanya lewat kehilangan, hubungan yang rusak, atau penurunan keberuntungan yang tiba-tiba. Maka menjaga kesucian niat adalah pelindung paling kuat bagi orang PON. Aura mistis. PON juga sering membuat mereka terhubung dengan dunia spiritual tanpa mereka sadari. Beberapa memiliki kemampuan merasakan kehadiran makhluk halus. Beberapa lainnya memiliki intuisi tajam terhadap kejadian masa depan. Namun orang PON sejati tidak akan membanggakan hal itu. Mereka justru memilih diam, menjaga rahasia batin, dan hanya menggunakan kemampuan itu untuk menolong sesama atau memahami pesan alam. Di balik semua itu, daya tarik PON tidak sekadar membuat orang jatuh hati, tetapi membangkitkan
rasa hormat dan kagum. Orang Pon adalah pribadi yang memancarkan energi adem namun berisi. Mereka bisa menjadi peneduh bagi yang gelisah, sekaligus pembakar semangat bagi yang lemah. Aura mereka adalah campuran antara kasih sayang dan wibawa, dua hal yang membuat mereka selalu dikenang kehadirannya. Semakin mereka menata laku dan menjaga hati dari iri, amarah serta kesombongan, semakin terang pula auranya. Bahkan tanpa sadar mereka akan menjadi magnet rezeki dan cinta yang luar biasa. Dunia seolah tertarik untuk memberi, karena getaran mereka sudah selaras dengan kebaikan semesta. Maka bagi panjenengan yang lahir di Weton Pon, sadarlah bahwa pesonamu bukan kebetulan. Itu adalah anugerah dan sekaligus amanah. Jangan gunakan untuk bermain api, tapi jadikan cahaya itu sebagai penerang bagi dirimu dan orang lain. Sebab dalam aura mistismu, tersimpan kekuatan besar, kemampuan untuk menenangkan, menyembuhkan, dan membuka jalan bagi keberkahan hidup. Setelah melewati masa panjang penuh ujian dan pergolakan batin, orang berweton, Pon perlahan memasuki fase yang sangat berbeda dari sebelumnya masa kebangkitan. Dalam hitungan primbon, Pon memiliki neptu yang menandai keseimbangan antara bumi dan langit. Itulah sebabnya saat keseimbangan batin tercapai, rezeki dan keberuntungan orang Pon mulai mengalir tanpa hambatan. Alam seperti memberikan izin baru bagi mereka untuk menikmati hasil perjuangan panjangnya. Namun pintu rezeki bagi orang Pon tidak terbuka secara tiba-tiba. Dia datang perlahan dalam bentuk peluang kecil yang jika disyukuri akan tumbuh menjadi sumber berkat besar. Banyak di antara mereka yang menemukan keberuntungan justru dari hal-hal sederhana, membuka usaha kecil, menolong orang tanpa pamrih, atau menekuni hobi yang semula dianggap sepele. Semua itu kemudian menjelma menjadi jalan rezeki yang mengalir deras karena restu dari langit. Ada pula tanda-tanda gaib yang sering menyertai masa kebangkitan orang Pon. Mereka akan lebih sering bermimpi aneh seperti melihat cahaya putih, bertemu sosok tua berjubah, atau berada di tempat suci dalam mimpi. Itu bukan kebetulan, melainkan simbol bahwa energi leluhur telah berpihak dan mendukung langkah mereka. Alam memberi pesan bahwa masa gelap sudah berakhir. Kini waktunya mereka menapaki jalan terang yang dijanjikan. Dalam fase ini, banyak orang Pon yang tiba-tiba mendapat pertolongan tak terduga. Ada yang hutangnya lunas tanpa tahu bagaimana caranya. Ada pula yang sakitnya sembuh setelah bertahun-tahun. Atau tiba-tiba ditawari pekerjaan dan peluang besar tanpa mencari. Semua itu bukan keajaiban kosong, tapi buah dari kesabaran yang telah lama mereka pupuk. Gusti Allah menepati janjinya kepada jiwa-jiwa yang tidak menyerah, yang tetap percaya di tengah derita. Secara spiritual, orang Pon juga mulai memiliki daya tarik baru. Wajah mereka terlihat lebih teduh, kata-katanya mulai didengarkan, dan keberadaannya membawa ketenangan bagi orang lain. Energi yang dahulu berat kini berubah menjadi cahaya lembut yang menuntun. Orang-orang yang pernah meremehkan mereka kini justru datang meminta nasihat, karena aura Pon di fase ini telah berubah menjadi magnet keberkahan. Namun ada satu rahasia penting. Agar pintu rezeki tetap terbuka, orang Pon harus menjaga keseimbangan batin dan rasa syukur. Jangan sampai kesuksesan membuat mereka lupa diri. Karena begitu kesombongan muncul, energi Pon akan goyah dan keberuntungan yang dikaruniakan bisa tertutup kembali. Kuncinya adalah tetap rendah hati, tetap berbuat baik, dan terus berdoa seperti saat mereka berada di masa sulit. Fase kebangkitan ini sering datang di usia matang antara 35 hingga 45 tahun. Meskipun beberapa mengalaminya, lebih awal tergantung laku dan doa mereka. Saat itulah dunia seperti membalik arah. Orang yang dulunya jatuh kini diangkat, yang dulu diremehkan kini dimuliakan, yang dulu miskin kini menjadi sumber rezeki bagi banyak orang. Itulah puncak dari perjalanan spiritual Weton Pon dari derita menuju kemuliaan. Mereka bukan sekadar berhasil secara duniawi, tetapi juga menjadi pribadi yang menebar kebaikan. Rezeki yang datang bukan lagi untuk diri sendiri, melainkan untuk membantu banyak orang. Maka ketika seorang Pon mencapai titik ini, ia bukan hanya kaya harta tetapi juga kaya jiwa. Alam semesta akhirnya menunduk memberi hormat kepada keteguhan mereka sebab Pon telah melewati semua ujian dengan hati yang tetap menyala. Ada satu masa dalam kehidupan orang berweton, Pon yang disebut para leluhur sebagai tibane wahyu, kemuliaan turunnya anugerah langit setelah panjangnya penderitaan. Masa ini tidak datang kepada semua orang Pon, melainkan hanya bagi mereka yang telah melalui proses pembersihan jiwa, sabar menghadapi luka, ikhlas menerima kehilangan, dan tetap berbuat baik meski dunia tidak memihak. Saat semua itu dilakukan dengan tulus, semesta mulai bergerak. Langit pun membuka jalan,
Ciri paling kuat seseorang, Pon yang telah sampai di titik ini adalah ketenangan dalam setiap langkahnya. Tidak lagi marah pada keadaan, tidak iri dengan keberhasilan orang lain, dan tidak lagi menyesali masa lalu. Jiwa mereka telah menjadi bening seperti air yang jernih, siap memantulkan cahaya takdir ilahi. Dari sinilah rezeki yang sejati mengalir bukan hanya berupa uang, tapi juga kedamaian, kemuliaan, dan rasa cukup yang tidak bisa dibeli. Dalam hitungan spiritual Jawa, Pon adalah lambang dari pancar titik, pusat keseimbangan antara 4 arah, energi timur, barat, utara, dan selatan. Ketika orang Pon mampu menata dirinya, ia otomatis menjadi pusat harmoni dimanapun berada. Tidak heran jika banyak orang merasa nyaman di dekat mereka. Aura Pon yang sudah tercerahkan mampu menenangkan, bahkan menyembuhkan. Kata-kata mereka bisa menyejukkan hati, dan doa mereka sering cepat terkabul. Takdir mulia ini tidak hanya membawa keberuntungan pribadi, tetapi juga misi hidup yang lebih besar. Orang Pon biasanya akan menjadi penolong bagi banyak jiwa. Mereka bisa menjadi guru, pemimpin, pengusaha dermawan, atau bahkan tokoh spiritual yang dihormati. Apapun jalan hidupnya, ada satu benang merah yang sama. Keberadaannya membawa manfaat bagi banyak orang. Itulah ciri seseorang yang telah diangkat derajatnya oleh langit. Namun kebangkitan sejati orang, Pon juga selalu diiringi dengan ujian terakhir, ujian kesombongan dan kelalaian. Saat rezeki melimpah, saat nama harum, seringkali godaan datang dalam bentuk pujian dan kekuasaan. Disinilah orang Pon harus tetap waspada. Jika ia tetap rendah hati, terus berbuat baik, dan menempatkan Gusti di atas segalanya, maka anugerah itu akan kekal. Tapi jika terlena dan merasa paling hebat, maka energi Pon yang dulu bersinar akan kembali redup, dan perjalanan hidup bisa jatuh lagi ke titik nol. Karena itu leluhur sering berpesan, Wong Pon iku yen wis tekan kamulian, kudu eling lan waspada, sebab rezeki mereka bukan sekadar pemberian dunia, tapi titipan dari langit, dan setiap titipan mengandung tanggung jawab untuk menebar manfaat. Maka orang Pon yang benar-benar tercerahkan biasanya hidup sederhana meski mampu, tidak sombong meski dihormati, dan tetap menunduk saat banyak dipuji, karena mereka tahu semua itu hanyalah hasil dari campur tangan Gusti. Pada akhirnya perjalanan orang Pon bukan tentang siapa yang paling cepat kaya atau paling tinggi derajatnya, melainkan siapa yang paling kuat bertahan dan paling tulus berjuang. Dari derita menjadi mulia, dari gelap menuju cahaya, semua adalah bagian dari takdir besar yang telah ditulis untuk mereka sejak lahir. Dan saat waktunya tiba, langit benar-benar akan membuka jalan yang tak terduga. Semua luka berubah menjadi kekuatan, semua air mata menjadi doa, dan semua perjuangan menjadi kemuliaan. Itulah saat di mana Weton Pon berdiri tegak di bawah cahaya takdirnya, disambut semesta dengan penuh hormat sebab mereka telah menunaikan perjalanan suci dari penderitaan menuju kemuliaan. Takdir langit memang tidak pernah salah memilih. Orang Pon adalah bukti hidup bahwa kesabaran mampu mengalahkan takdir buruk dan ketulusan mampu membuka gerbang rezeki tanpa batas. Kini, jalan mereka bukan lagi jalan kesedihan, melainkan jalan mulia yang bercahaya, karena mereka telah sampai pada puncak perjalanan jiwa, menjadi manusia sejati yang diberkahi bumi dan diangkat langit. Sahabatku, jika panjenengan terlahir dengan Weton Pon, percayalah hidupmu memang tidak mudah, tapi tidak ada yang sia-sia di balik setiap luka dan ujian yang panjenengan alami. Semua kesulitan, kesepian, dan kejatuhan yang terjadi bukanlah kutukan, melainkan tumbal jiwa untuk membersihkan jalan menuju kemuliaan. Gusti Allah menempamu bukan karena benci, tapi karena tahu jiwamu kuat, menanggung takdir besar yang belum tentu bisa dijalani orang lain. Dalam pandangan leluhur Jawa, orang Pon adalah lambang keseimbangan pancar yang menjadi poros dari 5 pasaran. Ia berdiri di tengah antara kekuatan bumi dan langit. Karena itulah, hidup mereka selalu diwarnai 2 sisi ekstrim, antara duka dan bahagia, antara gelap dan terang, antara kehilangan dan keberlimpahan. Tapi justru karena itulah, perjalanan orang Pon menjadi begitu sakral. Izan ubuari taruh serteng bagaimana manusia ditempa menjadi bijak, kuat, dan bercahaya melalui ujian panjang kehidupan. Ketika orang Pon masih di masa derita, biasanya mereka merasa dunia tidak berpihak. Apapun yang dikerjakan terasa berat, rezeki macet, hubungan tidak langgeng, bahkan sering dikhianati orang yang mereka percaya. Namun di balik semua itu, ada tangan tak kasat mata yang sedang menuntun, mengajari kesabaran, memaksa hati untuk ikhlas, dan menumbuhkan kebijaksanaan dari dalam diri. Setiap air mata adalah guru, setiap kesulitan adalah jalan, karena orang Pon tidak akan pernah diangkat
sebelum ia benar-benar siap secara spiritual. Dan saat kesabaran itu matang, saat jiwa sudah tenang dan pasrah sepenuhnya pada Gusti, pintu langit mulai terbuka. Hidup yang dulu sempit perlahan menjadi lapang, rezeki yang dulu tertahan mulai mengalir, dan hati yang dulu gelap kini bercahaya. Semua berubah tanpa disangka, bukan karena ilmu, bukan karena koneksi, tapi karena restu ilahi yang turun melalui getaran batin yang bersih. Orang Pon yang sudah sampai tahap ini akan memancarkan aura yang berbeda. Kata-katanya menenangkan, langkahnya membawa keberuntungan, dan senyumnya seolah memberi harapan bagi siapapun yang melihat. Namun, rahasia sejati weton Pon bukan hanya tentang kekayaan atau keberhasilan duniawi, ia akan lebih dalam dari itu. Takdir orang Pon adalah menjadi penyambung energi kebaikan, menjadi perantara berkah bagi sesama. Maka jangan heran bila banyak di antara mereka yang akhirnya menjadi tokoh spiritual, guru, pemimpin, atau orang sederhana yang diam-diam menolong banyak orang tanpa pamrih. Hidup mereka menjadi jalan bagi cahaya langit untuk turun ke bumi. Dan ingat, setiap Pon yang telah naik derajat selalu memiliki satu ciri yang sama. Mereka tetap rendah hati. Mereka tahu bahwa semua keberuntungan hanyalah titipan. Mereka tidak sombong meski sukses, tidak congkak meski dihormati, dan tidak lupa berdoa meski semua keinginannya terkabul. Itulah bentuk sejati dari kemuliaan, bukan hanya dikenal manusia, tapi juga dihormati oleh alam dan makhluk gaib penjaga arah kehidupan. Jika panjenengan merasa hidup masih berat, jangan putus asa. Mungkin saat ini panjenengan sedang berada di babak awal. Dari kisah besar seorang Pon, masa gelapmu bukan akhir, tapi awal dari kebangkitan yang dijanjikan. Teruslah berdoa, berbuat baik, dan menjaga hati tetap bersih. Karena saat waktunya tiba, Gusti Allah sendiri yang akan menjemput panjenengan menuju takdir, besar rezeki yang deras, nama yang harum, dan kehidupan yang tenang. Weton Pon adalah simbol kekuatan yang lahir dari luka, kebijaksanaan yang tumbuh dari kesendirian, dan cahaya yang muncul dari kegelapan. Mereka yang mampu melewati semua fase dengan ikhlas akan melihat bagaimana langit akhirnya berpihak. Takdir mereka bukan untuk menderita tetapi untuk dimuliakan. Maka berjalanlah terus dengan keyakinan penuh, sebab setiap langkah orang Pon yang disertai doa dan keikhlasan adalah pijakan menuju kemuliaan sejati. Deritamu hanyalah batu loncatan menuju kebahagiaan abadi. Dan saat waktunya tiba, engkau akan berdiri tegak di bawah cahaya takdir langit, disambut semesta dengan penuh hormat, sebagai jiwa Pon yang telah menunaikan perjalanan suci, dari derita menuju mulia. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.